Pada malam hari ini kita sampai pada juz 2 halaman 44 baris 14 dari atas. Hikmah yang ke-197. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Min tamamin ni'mati 'alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Min tamamin ni'mati 'alaika, di antara bentuk kesempurnaan nikmat untukmu. Saya ulang, di antara bentuk kesempurnaan nikmat untukmu, ayyarzuqaka, Allah memberikan rezeki untukmu, ma yakfika, dengan anugerah-anugerah yang mencukupimu. Wayamna'aka ma yudhika, dan mencegahmu dari anugerah-anugerah yang mencelakakanmu. Oke. Saya baca langsung semuanya. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika Allah memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu atau membuatmu melampaui batas ataupun sombong. Oke, kalau jenengan perhatikan mulai hikmah yang ke-195 dan 196 dan 197 ini satu kategori. Kategorinya adalah masalah nikmat. Yang 195 kemarin, Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau dawuh, kenikmatan meskipun berbagai macam wujudnya sebenarnya hanya tergantung pada kesaksian atau musyahadah dan pendekatan atau taqarrub kepada Allah. Sedangkan siksaan meskipun berbagai macam wujudnya sebenarnya hanya karena adanya penghalang atau hijab kepada Allah. Sebab dari siksaan adalah keberadaan hijab atau penghalang, dan kesempurnaan kenikmatan atau kesejahteraan adalah dengan melihat musyahadah atau musyahadah wajah Allah yang maha mulia. Ini yang 195 panjang sekali. Kemudian yang 196, lah kemarin ngajinya 195 dan 96 itu satu pertemuan. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, apapun yang ditemukan oleh hati dari kegelisahan dan kesedihan adalah karena itu tercegah dari kesadaran atau musyahadah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ke yang 197 ini saya ulang, di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika Allah memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu atau membuatmu melampaui batas atau sombong. Cetong ya. Nek nuruti nafsu niku Bapak. Nuruti nafsu, kalau dibilang pilih cukup atau apa luwe-luwe. Nafsu kok. Nafsu ya luwe-luwe. Luwe-luwe ngedabrah ngoten niku karepe. Tapi kalau nuruti kesadaran yang bahwasanya kita itu diberi anugerah pasti atas kemahabijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Pilihannya pengen luwe-luwe apa cukup. Yang penting cukup. Karena luwe-luwe itu belum tentu baik. Di sini disebutkan luwe-luwe itu berlebihan, itu bisa mencelakakan, bisa membuat sombong, bisa orang melampaui batas-batas. Niki napa coba kita ingat-ingat. Apakah benar bahwasannya orang kalau kaya itu dinasehati susah? Pengalaman Pak Gus pripun? Orang itu kalau kaya dinasehati susah. Kebanyakan, ya tidak semua. Tidak semua. Begitu juga ya kebanyakan orang miskin nek dinasehati ya belum
Tidak semua juga nggih. Enten sing ngeyel, enten sing mboten nggih. Macam-macam nggih. Cuma kebanyakan menurut pengalaman orang-orang yang ngobrol dengan saya, memang orang kaya niku susah kalau dinasehati karena merasa sudah ya begini ini hidup yang baik itu. Wis oke. Apa nih? Nggih, niki penjelasan dari Syekh Ibnu Abbas. Wujdanul kifayah minar rizki, menemukan kecukupan rezeki berarti memperoleh kecukupan rezeki. Wa adamu ziyadati alaiha, dan tidak adanya kelebihan. Wa nuqsani minha, dan kekurangan dari kecukupan tersebut adalah min ni'amillahi ta'ala, bagian dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala at-tammati, yang sempurna, al-kamilati, yang lengkap, alal abdi, kepada seorang hamba. Monggo dicermati bareng-bareng. Menemukan atau mendapatkan kecukupan rezeki dan tidak adanya kelebihan dan tidak juga kekurangan dari kecukupan tersebut adalah nikmat Allah yang sempurna dan lengkap kepada seorang hamba. Bahasa yang sering kita ungkapkan dalam bahasa Jawa, sing penting cukup. Arep pingin nang Korea umpamane sesuk ya pas duit iso nang Korea. Ibaratnya ngoten. Punya uang 10 juta dengan punya uang 100.000. 10 juta gak cukup, dengan 100.000 cukup. Karena kebutuhannya kan beda-beda. Milih pundi? Bener loh Pak. Memang yang pas itu ya, yang pas yang cukup sebetulnya. Nah, sesuatu kalau lebih dari rasa cukup dengan cukup itu, maka akan menyebabkan kita akan pikiran itu mana gitu Pak. Duit punya uang 100.000 cukup. Kemudian punya uang 1 juta, lebih 900.000. Mikir toh Pak, dipakai apa 900.000? Dipakailah ngangsur motor, akhirnya terbebani tiap bulan. Gak cukup Pak Malia. Gitu? Malih. Niki rembuk tua loh Pak. Niki ilmu tua tenan ngeten niki pancen kita. Nek karepe ngono Pak, karepe kaya akeh terus cukup luwe-luwe tapi tetap sholih. Nah niku kan seperti Nabi Sulaiman. Nggih. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Tapi cobane nggih berat kabeh niki. Limalahu fi dzalika min husulil jami'il masalihi ad-diniyati wad dunyawiyah. Karena dalam hal cukup yang tidak lebih dan tidak kurang itu terdapat berbagai kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama maupun kemaslahatan duniawi. Niku maslahat. Isine wong cukup niku isine maslahat. Ku nek wis mulai rasa kurang problem. Nek rasa luwe problem lagi. Sing pas. Ya sebagai kawula ya sing ngene iki pas ngene iki. Pase kawula. Nah, kalau sudah diikuti oleh hawa nafsu nih pinginnya nggih. Nggih kalau diungkapkan dulu. Dunia dan seisinya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dunia dan seisinya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Tetapi dunia dan seisinya ini tidak cukup untuk memenuhi ketamakan satu manusia saja. Nah, gitu. Fir'aun niku sampai pingin gawe bangunan yang bisa goleki pangeran, tapi bangunan fisik. Niku Fir'aun. Korun itu saking banyaknya ya sampai terkenal sekarang harta karun itu. Karena berlebih.